Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengujian dengan menggunakan JMeter untuk penilaian mata kuliah Teknik Pengujian Perangkat Lunak. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Yuditya M. Renandra dengan NIM 2107110516, Sukmutia Ramadhani dengan NIM 2107110257, Putri Ramadhani Mulakalbi dengan NIM 2107110259, Sri Murniati dengan NIM 2107112735, dan Smile Penil Marplus dengan NIM 2107112745. Bagian pertama yaitu adalah pendahuluan. Apa itu JMeter? Apache JMeter adalah perangkat lunak open source Java yang pertama kali dikembangkan oleh Stefano Mazzocchi pada tahun 1998 dan dikembangkan sebagai sebuah proyek di bawah naungan Apache Software Foundation yang dirancang untuk menguji perilaku fungsional dan mengukur kinerja suatu sistem. Meskipun awalnya dirancang untuk pengujian aplikasi web dan layanan web, saat ini JMeter telah mendukung berbagai protokol dan teknologi lainnya, seperti web services seperti REST API, database, file transfer protocol atau FTP, transmission control protocol atau TCP, dan simple mail transfer protocol atau SMTP. Kenapa menggunakan JMeter? Digunakannya JMeter untuk pengujian karena dapat mensimulasikan beberapa pengujian yang mengakses server web secara bersamaan, yang apabila dilakukan secara manual, ini tidak akan memungkinkan atau sulit. Sebagai contohnya, menguji bagaimana mengakses Google yang diakses oleh 100 pengguna. Apabila dilakukan secara bersamaan, ini akan membutuhkan infrastruktur yang signifikan jika dilakukan secara fisik. Oleh karena itu, perlu perangkat lunak seperti JMeter yang mampu mensimulasikan perilaku pengguna yang sebenarnya dan menguji kinerja atau beban suatu situs. Adapun keunggulan JMeter yaitu yang pertama lisensi terbuka, di mana JMeter itu gratis dan memungkinkan pengembang menggunakan source code untuk mengembangkannya. Kemudian GUI yang ramah. JMeter itu sangat mudah digunakan dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk membiasakan diri dalam menggunakannya. Yang ketiga, platform independen, yaitu JMeter itu 100% aplikasi Java sehingga dapat berjalan di berbagai platform seperti Windows, macOS, dan Linux. Selanjutnya adalah kerangka kerja multithreading, di mana JMeter ini dapat menjalankan beberapa pengujian secara bersamaan dengan menggunakan group thread. Selanjutnya, visualisasi hasil uji, di mana hasil uji dapat ditampilkan dalam berbagai format seperti bagan, tabel, pohon, dan lain sebagainya. Selanjutnya, berbagai strategi pengujian, yaitu JMeter mendukung berbagai strategi pengujian seperti pengujian beban dan pengujian fungsional. Mendukung multi-protokol, di mana JMeter tidak hanya mendukung pengujian aplikasi web, tetapi juga mengevaluasi kinerja server database. Adapun protokol yang didukung oleh JMeter yaitu HTTP, FTP, SMTP, dan lain sebagainya. Kemudian rekam dan putar ulang, di mana JMeter merekam aktivitas pengguna di browser dan mensimulasikannya. Selanjutnya, bagaimana cara kerja JMeter? Seperti yang dapat dilihat pada gambar, langkah-langkah penggunaan JMeter yaitu yang pertama, create request to target server, di mana JMeter membuat permintaan ke server dan diuji. Yang kedua, server response, di mana server menerima permintaan dan memberikan respon. Yang ketiga, saves all responses, di mana JMeter menyimpan semua respons yang diterima dari server. Yang keempat, collect and calculate statistical info, di mana JMeter mengumpulkan dan menghitung informasi statistik dari respon yang diperoleh. Dan yang kelima yaitu test report, di mana hasil pengujian disajikan dalam bentuk laporan. Baiklah, selanjutnya ada fitur-fitur utama pada JMeter. Next. Yang pertama itu ada test plan. Test plan adalah kerangka utama dalam JMeter yang menggambarkan skenario pengujian secara keseluruhan. Komponen yang termasuk komponen inti JMeter yang berfungsi sebagai kerangka utama pengujian, mengkoordinasi dalam mengontrol jalannya keseluruhan tes, memungkinkan pengguna mendefinisikan variabel global, lalu menyediakan pengaturan default untuk elemen tes lainnya. Lanjut. Yang kedua itu ada
thread group. Thread group ini mewakili sekelompok pengguna yang akan menjalankan skenario tes yang sama. Selanjutnya itu mensimulasikan grup pengguna yang mengakses sistem secara bersamaan, mengatur jumlah thread atau pengguna virtual, waktu, ramp up, dan jumlah pengulangan. Selanjutnya menentukan perilaku thread seperti tindakan saat terjadi error. Lalu memungkinkan penjadwalan tes dengan pengaturan durasi atau waktu mulai atau berhenti. Yang ketiga ada sampler. Samplers ini komponen yang mengirim permintaan ke server target. Dia mengirimkan permintaan ke server target dan menerima respon, lalu mendukung sebagai protokol HTTP, FTP, GDBC, JMS, SOAP atau XML, RPC, dan lain-lain. Dapat dikonfigurasikan untuk berbagai jenis permintaan dan parameter. Lalu kemungkinan pengaturan header, body, dan metode permintaan. Lanjut. Nah, yang keempat ada listener. Listener ini mengumpulkan dan menampilkan hasil tes. Lalu yang kelima ada timers. Timers ini menambahkan waktu tunda atau penggunaan samplers. Bantu mensimulasikan adalah pengguna yang realistis. Lalu jenis timer meliputi constant timer, Gaussian random timer, uniform random timer, berguna untuk mengatur thinking time atau interval antara permintaan. Dan yang keenam ada assertion memprestasi apakah respon server sesuai dengan yang diharapkan. Jenis assertion termasuk reference assertion, JSON assertion, expert assertion. Memeriksa status kode, konten, header, atau respon. Lalu membantu mendeteksi kesalahan atau perilaku tidak diinginkan dari sistem yang diuji. Lanjut. Untuk fitur JMeter selanjutnya yaitu configuration elements. Fitur ini menyediakan cara untuk menambah atau memodifikasi permintaan samplers, contohnya CSV dataset config, HTTP header manager, dan HTTP cookie manager. Memungkinkan penggunaan variabel dan parameter dalam tes, dan fitur ini membantu mengatur konfigurasi global atau spesifik untuk bagian tertentu dari tes. Selanjutnya itu ada preprocessor. Preprocessor ini dieksekusi sebelum samplers dijalankan, berguna untuk memodifikasi atau mempersiapkan permintaan sebelum dikirim. Contohnya regular expression extractor, Bincell preprocessor. Preprocessor dapat digunakan untuk mengatur variabel dinamis atau memanipulasi data input. Selanjutnya itu post processors. Prosesor dieksekusi setelah sampler selesai, berguna untuk memproses respon server. Contohnya JSON extractor, expert extractor, result, status action handler. Postprosesor dapat digunakan untuk mengekstrak data dari respon atau melakukan tindakan berdasarkan hasil. Selanjutnya controllers. Controllers ini mengatur alur eksekusi samples dalam grid group. Jenis controllers itu meliputi loop controller, if controller, dan while controller. Controllers memungkinkan pembuatan logika tes yang berkompleks dan dinamis dan dapat digunakan untuk mensimulasikan berbagai skenario penggunaan. Selanjutnya ada CLI mode yang memungkinkan JMeter dijalankan tanpa antarmuka grafis. Ideal untuk pengujian beban berat dan integrasi dengan CI/CD pipeline. Menggunakan file JMX yang dibuat sebelumnya melalui GUI dan menyediakan opsi untuk menghasilkan laporan HTML yang komprehensif. Selanjutnya, fitur distributed testing yang memungkinkan JMeter menjalankan tes pada beberapa mesin secara bersamaan, meningkatkan kapasitas pengujian untuk simulasi beban yang sangat besar, menggunakan arsitektur master slave, dan memerlukan konfigurasi jaringan dan sinkronisasi antar mesin. Selanjutnya itu plugins yang memperluas fungsionalitas JMeter dengan komponen tambahan. Plugins ini tersedia melalui JMeter Plugins Manager atau instalasi manual, menyediakan samplers, listeners, dan fungsi tambahan.
Contoh plugins yang populer itu diantaranya custom grade groups, additional grapes, dan WebSocket sampler. Baik, selanjutnya yaitu langkah-langkah pada Gmeter. Lanjut. Di sini ada langkah instalasi dari Gmeter. Yang pertama kita harus menginstal Java di device kita. Nah, kalau pernah sebelumnya menginstal Java, silahkan dicek kembali di command prompt atau PowerShell dengan kode Java strip version untuk melihat versi dari Java yang sudah di-download di device, atau misalnya sebelumnya belum pernah mendownload Java, silahkan download Java ke situs resmi. Nah, selanjutnya, jika sudah punya Java di device kita, kita bisa mengunduh Gmeter di situs resmi Apache Gmeter, lalu pilih versi stabil terbaru dari Gmeter dan unduh file dalam format yang disediakan. Di sini ada .zip atau .tgz. Lanjut. Setelah download file Gmeter tadi, kita bisa ekstrak file tersebut di directory yang kita inginkan. Kita bisa letak direktorinya di mana aja. Dan struktur dari Apache Gmeter ini terdiri dari bin, yaitu mengandung Gmeter file script untuk Gmeter. Ada docs untuk file dokumentasi, extra untuk file tambahan, lib itu berisi library Java yang diperlukan untuk Gmeter, libx itu berisi file jar inti untuk Gmeter dan protokolnya, libgunit yaitu berisi unit perpustakaan yang digunakan untuk Gmeter. Lanjut. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita udah ekstrak file dari Gmeter tadi, kita silahkan langsung bisa buka terminal atau command prompt. Kita bisa navigasikan ke folder bin dari instalasi Gmeter, lalu menjalankan gmeter.bat. Atau misalnya kita bisa memasukkan ke environment di device kita, letak di pad, lalu ketika kita menjalankan command prompt, kita bisa langsung menjalankan gmeter.bat. Lanjut. Baiklah, selanjutnya adalah jenis pengujian pada Gmeter. Pertama, jenis testing yang ada pada Gmeter ini adalah performance testing, yaitu metode pengujian non-fungsional yang digunakan untuk menentukan bagaimana sebuah sistem beroperasi dalam hal kecepatan, stabilitas, dan skalabilitas di bawah beban kerja tertentu. Tujuan pengujian performa adalah untuk memverifikasi bahwa aplikasi memenuhi kriteria kinerja yang telah ditentukan. Nah, salah satu jenis dari performance testing Gmeter adalah load testing. Jenis ini tujuannya adalah untuk menguji aplikasi di bawah kondisi normal. Menguji aplikasi bawah kondisi normal hingga beban maksimum untuk melihat bagaimana kinerjanya ketika diakses oleh sejumlah besar pengguna. Ini membantu dalam menentukan kapasitas maksimum yang bisa ditangani tanpa degradasi kinerja. Contohnya adalah menguji berapa banyak pengguna yang bisa mengakses situs web tanpa mengalami penurunan waktu respon. Selanjutnya ada stress testing. Testing ini mengekspos aplikasi pada beban yang jauh melebihi batas normal untuk menentukan titik kegagalan atau di mana aplikasi mulai menunjukkan masalah kinerja. Ini berguna untuk memahami batasan sistem dan memastikan aplikasi dapat menangani skenario ekstrim. Contohnya adalah menguji aplikasi dengan meningkatkan jumlah pengguna secara signifikan sampai sistem tersebut gagal atau tidak responsif. Lalu ada endurance testing. Testing ini dilakukan untuk memeriksa apakah aplikasi dapat bertahan di bawah beban tertentu dalam jangka waktu yang panjang. Tujuannya adalah untuk mendeteksi masalah yang muncul secara bertahap, seperti kebocoran memori atau degradasi kinerja. Contohnya adalah menjalankan pengujian pada aplikasi atau sistem selama 24 jam atau lebih untuk melihat apakah ada penurunan performa dari waktu ke waktu. Selanjutnya adalah spike testing. Testing ini menguji respon aplikasi terhadap
lonjakan lalu lintas yang tiba-tiba dalam waktu singkat. Ini membantu memastikan aplikasi tetap stabil saat menghadapi lonjakan yang tiba-tiba dan kembali normal setelah beban berkurang. Contohnya adalah mensimulasikan serbuan pengunjung situs web setelah peluncuran produk. Selanjutnya adalah latency testing. Proses untuk mengukur waktu latensi antara saat permintaan dikirim ke server dan saat respons diterima. Ini penting untuk aplikasi yang memerlukan respons cepat seperti aplikasi web dan mobile. Selanjutnya adalah test case Gmeter. Baik, terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang load testing. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, load testing adalah tes yang untuk melihat kinerja dari server, seberapa banyak server tersebut dapat memproses sebuah data dalam waktu yang bersamaan, tanpa mengurangi kinerja dari server tersebut secara signifikan. Untuk melakukannya, langsung saja buka aplikasi Apache Gmeter. Di test plan kita tambahkan trade group. Caranya dengan add, lalu trades, dan pilih trade group. Kita ubah nama trade groupnya menjadi tes yang akan kita lakukan nanti, yaitu load testing. Nah, di sini kita ubah number of trades user di angka 100, yang mana ini berarti dalam satu waktu akan ada 100 permintaan secara bersamaan ke dalam server. Frame up period nih 1 second, jadi dari 0 ke 1 itu langsung ada lonjakan 100 users secara bersamaan. Infinite-nya kita unchecklist dan loop count-nya 1. Jadi 1 pengulangan dalam tes nantinya. Baik, selanjutnya di load testing itu kita tambahkan HTTP request untuk menambahkan informasi server yang akan kita uji. Caranya di add, sampler, dan HTTP request. Sini kita akan menguji web pcr.ac.id dan path darinya yaitu path homepage. Lalu kita tambahkan listener lainnya berupa view results in table yang akan menampilkan hasilnya di dalam table sehingga kita bisa melihatnya dengan lebih mudah. Selanjutnya kita tambahkan listener aggregate report yang merupakan average dari keseluruhan testing yang akan kita lakukan, seperti average, median, minimum, dan nilai maksimumnya. Oke, jika semua konfigurasinya sudah selesai, langsung kita jalankan testingnya. Nah, ini merupakan informasi dari data yang sudah diterima oleh server dan kembali ke kita. Dan ini adalah summary dari tes yang sedang dijalankan. Baik, ketika data yang sudah dites sudah mencapai 100, maka test case-nya akan berhenti secara otomatis. Di sini terlihat beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil di aggregate report. Dan ketika kita melihat di results in table, itu terlihat bahwa tidak ada tes yang gagal. Karena semua statusnya itu sukses. Oke. Sebelum itu, kita akan men-screenshot hasilnya untuk dibandingkan dengan nilai users yang lain. Apakah ada terjadi pengurangan yang signifikan atau tidak. Baik, selanjutnya akan kita lihat ketika ada 300 users, yang berarti ada 300 permintaan secara bersamaan dalam satu waktu untuk melihat dan membandingkan dengan yang 100 users tadi. Apakah ada perbedaan yang cukup signifikan terhadap performance dari server.
Oke, jika sudah, kita jalankan test case-nya. Nah, ini data yang sudah diterima dan direspons oleh server udah 300. Karena sudah 300, yang di set awal tadi kita 300, maka test case-nya akan berhenti secara otomatis. Dan di sini dapat kita lihat summary dari tes yang sudah dijalankan barusan. Di view results in table ini dapat dilihat secara detail ya, setiap data yang sudah diterima dan direspons oleh server itu seperti apa. Nah, jika kita lihat dari sampel pertama sampai sampel 300 itu semua data dapat diproses dengan baik oleh server. Nah, hal ini menandakan server dapat memproses data tersebut dengan baik. Tapi apakah waktunya itu tidak ada perubahan dari yang 100 user tadi? Itu mari kita lihat, mari kita bandingkan. Nah, dapat kita lihat secara bersama ya. Ketika 100 users dan 300 ini terjadi penurunan performa yang cukup signifikan dari server pcr.ac.id. Ketika sampel itu 100, average respons dari server itu 75 milliseconds, dan ketika sampelnya itu 300 itu 129 millisecond. Dari sini saja sudah dapat kita simpulkan jika ketika users terjadi pelonjakan dari 100 ke 300 itu terjadi pengurangan performa dari server yang cukup signifikan. Maka atribut yang lain itu dapat dipastikan akan terjadi pengurangan juga. Seperti average, seperti median yang di 100 users itu 88 millisecond dan di 300 user itu 127 millisecond. Di 90% lain itu begitu juga. Di yang 100 user itu 107 millisecond dan di 300 user itu 239 millisecond. 90% lain ini jadi dari semua data yang udah dikirimkan dan diterima oleh server itu 90%-nya respon dari server itu di angka yang tertera di bawah kolom 90% lain. Begitu juga dengan 95% lain, berarti 95% data itu diproses selama 112 millisecond untuk yang 100 sampel, dan untuk yang 300 sampel itu sebanyak 200 selama 259 millisecond. Yang untuk 99% lain begitu juga di 100 user itu 116 millisecond dan di 300 user itu 270 millisecond. Minimum respons dari server itu untuk yang 100 user di angka 2 millisecond dan di 300 user itu di angka 1 millisecond. Untuk yang maksimum responsnya itu 117 millisecond untuk yang 100 user dan 276 millisecond untuk yang 300 users. Errornya itu tidak ada yang error di kedua sampel, baik yang 100 maupun yang 300 users. Hal ini menandakan jika server bisa merespons dengan baik tanpa adanya error, tetapi ada penurunan performa yang cukup signifikan. Throughput berarti dalam satu waktu itu berapa permintaan yang dapat diproses oleh server. Di 100 sampel itu terdapat 50 permintaan per menit, dan di 300 itu 1,1 permintaan per detik. Jika dikonversi ke menit ini sekitar 40-an permintaan ya per menit. Nah, sekian tutorial untuk menjalankan load testing. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, pengujian selanjutnya adalah stress testing, yaitu untuk melihat batas normal dan titik kegagalan yang menunjukkan masalah kinerja pada suatu website yang diuji. Untuk melakukan stress testing, pertama setelah membuka aplikasi JMeter, di bagian test plan dapat ditambahkan thread group yang berfungsi sebagai tempat mensimulasikan pengujian. Caranya dengan klik kanan, Add, Threads User, kemudian Thread Group.
Di bagian thread group ini namanya dapat diubah menyesuaikan dengan testing yang sedang dilakukan, yaitu stress testing. Kemudian di sini user yang akan mengakses website sebanyak 600 orang dengan rempat periodenya 1 seconds dan loopnya yaitu 1. Selanjutnya pada thread group ini kita tambahkan sampler, yaitu HTTP request sebagai tempat kita menginputkan alamat website yang ingin diuji. Di server name or API masukkan alamat websitenya, dan path ini adalah halaman dari website yang akan diuji. Selanjutnya tambahkan juga listener, yaitu yang akan menampilkan hasil pengujian dalam berbagai format. Di sini saya menggunakan 3 buah listener, yaitu view result in table, kemudian summary report, dan view results tree. View results in table itu gunanya untuk menampilkan hasil pengujian dalam bentuk tabel. Kemudian summary report ini gunanya untuk laporan itu berupa rangkuman, dapat berisi waktu rata-rata respon, throughput, dan presentasi keberhasilan. Kemudian view results tree itu untuk menampilkan detail dari setiap permintaan dan respon selama pengujian. Setelah semua dipersiapkan, dapat klik pada button warna hijau di atas yaitu Start untuk memulai pengujian. Sebelumnya disimpan dulu filenya. Di sini kita tinggal menunggu pengujiannya selesai dengan 600 user. Selanjutnya, setelah pengujian selesai, di bagian view result in table kita dapat melihat apakah request user itu berhasil atau tidak. Warna hijau menunjukkan bahwa request berhasil dan user dapat mengakses website dengan baik. Selanjutnya, apabila berwarna merah, maka menunjukkan terdapat kesalahan ketika user mengakses website, dan ini ditandai pada nomor yaitu 289, artinya user ke 289 sudah mulai mengalami masalah. Untuk melihat detail dari pengujian ini, kita dapat melihatnya di summary report, yaitu di sini menunjukkan rata-rata waktu responsnya adalah 111 detik, kemudian waktu respon tercepat adalah 21 detik, dan waktu respon terlama adalah 25 detik. Dengan variasi dari waktu respons ini sebesar 65 detik, yang menunjukkan angka yang sangat besar, artinya ada waktu respon yang sangat cepat dan ada waktu respon yang sangat lambat. Kemudian errornya menunjukkan angka 2,36%, artinya terdapat 2,36% dari seluruh user yang diuji mengalami kegagalan ketika mengakses website. Kemudian throughputnya yaitu 2,3 second, artinya dalam satu waktu itu website dapat merespon terhadap 2 user. Selanjutnya, untuk mengetahui penyebab user gagal dalam mengakses website, itu dapat dilihat pada view results tree. Yaitu apabila user berhasil mengakses website atau berwarna hijau, akan mendapatkan respon kode 200 dengan respon message OK. Sedangkan kalau gagal atau berwarna merah, itu di sini mendapatkan respon kode 502 dengan respons message-nya yaitu bad gateway. Ini menunjukkan bahwa terdapat kesalahan atau masalah dalam menerima atau memproses permintaan yang mungkin dapat terjadi karena overload atau gangguan jaringan seperti masalah koneksi. Baiklah, demikian dari pengujian stress testing. Pengujian berikutnya akan dilakukan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melakukan pengujian endurance testing.
terhadap suatu website di mana pengujian ini dilakukan untuk menguji performa website tersebut di bawah beban tertentu selama periode waktu yang panjang untuk melihat apakah ada kebocoran memori atau ada kegagalan layanan, penurunan performa atau yang lainnya. Nah, langsung saja di sini saya namakan test plan-nya yaitu endurance test. Itu saya akan menambahkan treat user sekitar 500 user. Nah, user dibuat setiap 10 detik. Dalam 10 detik akan dibuat sebanyak 500 user. Nah, karena ini endurance, saya akan membuatnya infinite. Nah, untuk waktu spesifiknya, saya akan mengambil waktu sekitar setengah jam atau 1800 kan. Lanjut, di sini saya akan menambahkan listener, yaitu berupa view result tree dan menambahkan listener summary report. Salah, maksudnya ini view result tree in table. Nah, saya juga akan menambahkan HTTP request-nya pada web yang ingin saya tes, yaitu PCR. Oke, setelah semua persiapan udah dilakukan, kita akan menjalankan tesnya. Jangan lupa disimpan terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita akan tunggu selama 30 menit ke depan. Baik, ini adalah perkembangan setelah 10 menit melakukan testing. Nah, di sini di 3000 data atau 3000 sampel dari pengguna yang mengakses website PCR, tampak bahwa statusnya itu oke dan masih bisa diakses tanpa kegagalan atau error. Nah, pengujiannya sudah berhasil dilakukan dalam waktu 30 menit. Nah, di sini sudah berlangsung selama 33 menit, 35 detik. Nah, untuk sampelnya sendiri itu ada sekitar 8.628 sampel. Nah, mari kita lihat di summary report-nya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ada sampel sebanyak 8.628. Ini artinya server telah merespon sebanyak 8.628 permintaan dalam kurun waktu pengujian. Nah, di sini ada average atau rata-rata waktu respon sekitar 107 detik waktu yang dibutuhkan server untuk merespon setiap permintaan. Nah, sebenarnya ini merupakan waktu yang cukup tinggi, menunjukkan bahwa server ini memiliki waktu respon yang lambat dan mungkin berada di bawah beban yang berat dan kurang dioptimalkan. Selanjutnya yaitu yang ketiga dan keempat ini ada waktu respon minimum dan waktu respon maksimum. Nah, untuk waktu tercepatnya itu sekitar 2,7 detik. Dan waktu maksimumnya itu sekitar 600 detik atau bisa sekitar sampai 10 menit. Ini merupakan respon terlama dari server itu. Selanjutnya itu di sini ada standar deviasi. Angkanya 17620 milisecond menunjukkan bahwa terdapat variasi besar dalam waktu respon. Nah, semakin tinggi standar deviasi, semakin tidak konsisten performa server. Ini bisa jadi tanda bahwa ketidakstabilan di bawah beban yang tinggi. Selanjutnya itu persentase dari errornya ini
kecil 0,03%, menunjukkan bahwa hanya sedikit kesalahan selama pengujian dan sebagian besar dari pengujian ini berhasil. Nah, bisa kita lihat tadi di result table-nya ini rata-rata sebenarnya berhasil, cuman di akhir-akhir saja sekitar 3 permintaan itu nggak berhasil atau error. Nah, meskipun waktu responnya lama, server masih tetap mampu menangani sebagian besar permintaan tanpa gagal. Nah, lanjut yaitu throughput di sini sekitar 4,3 permintaan per detik atau jumlah permintaan yang berhasil diproses oleh server setiap detiknya. Nah, ini menunjukkan bahwa server tidak mampu memproses permintaan dalam jumlah besar dengan cepat. Selanjutnya itu sini ada rata-rata average bytes atau rata-rata ukuran datanya itu sekitar 97,5 atau 97,6 kilobyte data dari server sebagai respons. Nah, kesimpulannya adalah dari pengujian ini menunjukkan bahwa meskipun error ada sekitar 0,03%, waktu respon server sangat lambat, sekitar 107 detik rata-ratanya, mengindikasikan bahwa ada masalah performa yang signifikan ketika server ini dikasih beban yang berat gitu. Nah, mungkin itu saja endurance testing dari website yang saya uji yaitu PCR. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang latency testing. Awal latency testing kita harus membuka passage meternya terlebih dahulu. Lalu di sini kita akan membuat thread usernya. Karena saya ingin mentesting latency, saya menggantikan namanya dengan latency testing. Lalu untuk threadnya saya akan menguji sebanyak 30. Selanjutnya kita akan memasukkan HTTP request-nya. Saya menggunakan PCR, web PCR. Lalu jika kita ingin melihat dengan bentuk tabel, sebelum di run kita harus menyimpan file ini terlebih dahulu. Saya akan menyimpan file ini dengan nama latency. Nah, kita menunggu terlebih dahulu dan hasil testing sudah berjalan. Dapat kita ketahui, latency testing itu adalah proses yang mengukur waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan dari satu data ke titik lainnya. Nah, perlu diketahui semakin rendah latensi, semakin cepat dan responsif lainnya yang kita gunakan. Dapat dilihat di sini, sebenarnya hasil testing ini terdapat kerandoman, ada yang rendah, ada yang meninggi, lalu kerendah lagi. Di tabel latensi ini kita dapat melihat yang pertama ada 189, terus naik ke 256. Seperti yang saya jelaskan tadi, semakin cepat, semakin rendah angkanya, semakin cepat pengirimannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang spike testing. Nah, seperti pada penjelasannya, spike testing itu menguji respons aplikasi terhadap lonjakan lalu lintas yang tiba-tiba dalam waktu singkat. Ini membantu memastikan aplikasi tetap stabil saat menghadapi lonjakan yang tiba-tiba dan kembali normal setelah beban berkurang. Nah, contohnya mensimulasikan serbuan pengunjung situs web setelah peluncuran produk.
Nah, ini mensimulasikan serbuan pengunjung situs web setelah peluncuran produk. Jadi misalkan kita memakai dari website PCR. Nah, website PCR ini akan kita copy dahulu websitenya. Nah, lalu kita masukkan ke dalam ini HTTP request. Nah, ini di sini kita ubah. Kita cuman ambil pcr.ac.id-nya. Lalu paste-nya kita bikin gini untuk berada ke home-nya. Nah, lalu di pengetesan thread ini, di thread ini kita ubah jadi, karena ini serbuan pengunjung yang sangat tinggi untuk produk yang baru, kita bikin misalnya 1000. Setelah di ramp up periodnya 1 second agar 1000 threads tadi bisa muncul dalam 1 detik. Lalu untuk loop count-nya cukup 1 saja. Nah, habis itu di sini kita run. Oke, di sini bisa kita lihat dia berjalan. Nah, ini akan berjalan terus sampai 1000. Nah, di sini kita bisa lihat sudah berada sampai 351. 300, hampir mencapai 400. Ya, sekarang sudah 700-an.
Baiklah, hampir mencapai 1000. Nah, sudah mencapai 1000. Bisa kita lihat di sini dari statusnya tidak ada yang error. Berarti website PCR tersebut uh, lulus dari testing ini, spek testing. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, demikian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.